Jakarta Selatan. Keluarga menunggu pembebasan Ira sejak pagi. KPK mengaku telah menerima surat keputusan Presiden terkait rehabilitasi yang diberikan kepada Ira dan dua direksi ASDP lain. Hingga Jumat siang, saudara, internal KPK masih menindaklanjuti kepres terkait dengan rehabilitasi Ira Puspadewi pada tahap administrasi. Usai proses itu, pembebasan dapat segera dilakukan. Sementara itu, saudara, menanggapi soal alasan pemberian rehabilitasi untuk mantan Dirut ASDP Ira Puspadewi, Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Otto Hasibuan mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo tidak ingin orang yang tidak bersalah dihukum dan orang yang bersalah bebas dari hukum. Dan rehabilitasi ini merupakan hak Presiden yang dijamin konstitusi. Bapak Presiden tidak mau terjadi ada orang yang tidak bersalah dihukum. Tetapi mengenai soal rehabilitasi ini adalah hak prerogatif dari Presiden yang berasal dan bersumber dari konstitusi. Pertimbangan ini tentunya hanya Presiden yang tahu apa sebabnya dia memberikan itu. Dan itu kewenangan yang mutlak yang diberikan konstitusi kepada Bapak Presiden. Jadi saya kira tidak merupakan jauh daripada intervensi. Justru dia melaksanakan hak dan kewajiban konstitusional dia yang dipandangnya tepat dan benar untuk kepentingan bangsa negara. Perkembangan terkini pembebasan mantan Dirut ASDP Ira Puspadewi, kita siapa jurnalis Kompas TV Niko Anggriawan dan Muhammad Jamzari dari KPK Jakarta. Niko, apakah sudah ada kepastian jadi kapan Ira Puspadewi akan dibebaskan dan saat ini tahapannya sedang apa yang masih ditunggu? Ya, kami sudah mengonfirmasi dari juru bicara KPK Budi Prasetyo yang menyatakan bahwa pembebasan atau rehabilitasi dari ex-direktur utama ASDP dan juga dua terdakwa lainnya ini akan dilakukan pada sore ini. Dan namun Budi Prasetyo tidak merinci jam berapa atau pukul berapa nantinya Ira dan juga kedua terdakwa lainnya ini akan keluar dari rumah tahanan KPK. Namun yang bisa saya gambarkan saat ini, Sidi dan juga saudara, kalau misalnya di rumah tahanan KPK ini sudah terpantau, wartawan juga sudah menanti proses pembebasan Ira atau keluarnya Ira dari rutan KPK, dan juga kemudian ada keluarga dan juga kuasa hukum yang ada di dalam menanti keluarnya Ira dan juga dua terdakwa lain. Dan kemudian kalau misalnya secara garis besar, Sidi dan juga saudara, kalau misalnya kita menarik kasus ini awalnya terkait dengan dugaan kasus kerjasama usaha antara ASDP dengan PT Jembatan Nusantara yang ditaksir kerugiannya ini mencapai 1,25 triliun rupiah, yang menjerat tentunya ex-dirut ASDP, yakni ada Ira Puspadewi, lalu kemudian ada Direktur Komersial dan juga Pelayanan Muhammad Yusuf Hadi, dan kemudian ada Direktur Perencanaan dan Pengembangan Hari Muhammad Adi Caksono. Dan kemudian beragam proses setelah pada tanggal 20 November 2025, Sindi dan juga saudara, Ira dan juga tiga terdakwa lain ini divonis 4 tahun 6 bulan penjara untuk Ira, lalu kemudian dua terdakwa lain ini divonis masing-masing 4 tahun penjara. Dan kemudian pada tanggal 25 November 2025, Presiden Prabowo Subianto berdasarkan aspirasi dari golongan beberapa masyarakat yang disampaikan langsung ke DPR, ini menyampaikan atau memberikan rehabilitasi kepada Ira dan juga dua terdakwa lain untuk nantinya dibebaskan dari rutan KPK. Dan kemudian kita masih menunggu bagaimana prosesi dari pembebasan Ira Puspadewi dan juga dua terdakwa lain. Sementara ini kita masih menantikan, wartawan juga masih menunggu proses pembebasan Ira dan juga terdakwa lain. Cindy. Terima kasih jurnalis Kompas TV Niko Anggriawan dan Jamzari dari KPK Jakarta. Usai jeda di Kompas Petang, saudara kami. Ya, pagi ini
mohon tetap lanjut surat keputusan rehabilitasi ini. Mas, kendalanya sampai beberapa hari ini apa sih Mas surat rehabilitasi? Saya kira tidak ada kendala ya, jadi memang surat sudah kami terima. Kami proses di internal KPK. Ada beberapa proses ya yang sedang berjalan di internal kami, tentu ada hal-hal administratif harus kami lakukan ya, untuk nanti kemudian melakukan keputusan Presiden dalam perkara ASD ini. Berapa lama proses internal tadi Mas, kira-kira jam berapa ini pembebasannya akan dilakukan? Secepatnya ya, jadi nanti kami akan update terus ke, nah, sama-sama tunggu karena ini memang masih ya, termasuk itu nanti kami akan pelajari ya surat keputusan rehabilitasi itu seperti apa ya. Ini kemarin November ya, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tingkat pertama sudah memberikan putusannya bahwa terbukti bersalah dalam perkara akuisisi PT ASDP. Sehingga itu juga nanti kami akan cek ulang ya terkait dengan itu. Apakah kemudian harus eksekusi apa? Mas, selain internal tadi, apakah kayak seperti Pak Hasto? Ya nanti proses detailnya ya. Penanganan haji ini kan masih berlanjut nih. Nah, nanti apakah Bu Ira masih Terkait dengan perkara ASDP, penyidikan ini yaitu saudara AJ, milik dari PT CN, dan ini masih berprogres penyidikannya. Nanti kami akan update seperti apa perkembangannya ya, sehingga tindak pidana korupsi dengan sangkaan pasal 2 pasal negara, tentu kita terus berupaya bagaimana pemulihan keuangan negara atau aset recovery ini tetap optimal. Tentunya, jadi sesuai dengan rehabilitasi, sebagaimana keputusan kami akan menindaklanjuti terhadap. Mas, ini kan dalam tahanan KPK ya Mas. Ini Presiden dulu kasih untuk pemberantasan korupsi. Yang pertama kami sampaikan, upaya-upaya penegakan hukum dengan sebaik penyelidikan, penyidikan, penuntutan yang dilakukan oleh KPK itu juga sudah dinyatakan terbukti di dalam persidangan. Artinya apa yang dilakukan oleh KPK tidak ada firm ya, semuanya firm. Baik di mana prosedurnya sudah diputuskan juga di dalam sidang, telah menyatakan bahwa seluruh aspek formil dalam perkara ini dinyatakan sah, begitu, termasuk tersangkanya. Demikian halnya pada aspek material, ya, bahwa tanggal 20 November kemarin pertama juga sudah menyatakan, ya, artinya apa yang sudah dilakukan oleh KPK, penyelidikan, penyidikan, baik aspek formil maupun materialnya sudah terpenuhi. Jadi secara dimensi hukum ini
patut-patutnya. Pak, jadi menegaskan hari ini untuk presiden semua dikeluarkan hari ini, Pak? Ya, ini kami akan proses secepatnya. Jadi memang ada hal-hal administratif juga yang kemudian tindak lanjut diterima tersebut. Boleh dirinci lagi nggak sih Mas prosesnya apa aja dari terima kawan-kawan bisa bebas? Ya, detailnya belum bisa kami sampaikan ya, karena ini kan ranah internal begitu ya. Jadi ada proses di dalam, nanti kalau semuanya sudah selesai, nanti kami akan bertemu dengan Ibu Ira surat keputusan ini. Nah, kemudian pasca itu baru kemudian dilakukan tindak lanjut atas keputusan. Waktu berapa lama Mas? Belum diterima sama Bu Ira gitu. Diberikannya ke KPK ya. Iya. Kira-kira akan berapa lama Mas prosesnya? Secepatnya. Oke, Mas. Kita tunggu ya, kita tunggu. Jumatan nggak Mas? Mas, berarti belum ada. Saat ini masih berprogres nanti dilibatkan JPU-nya begitu ya. Jadi masih ada proses-proses itu. Itu masih membuat pertimbangan MA para JPU gimana? Sejak jam 7 pagi kan? Ya, ini masih disampaikan detailnya. Mas Budi, apakah Bu Ira itu nanti akan ada kemungkinan dipanggil lagi gak jadi saksi untuk kasusnya Aji? Saat ini kita fokus dulu untuk tindak keputusan rehabilitasi ya. Di sisi lain perkara untuk saudara J selaku pemilik PTJN ikuti perkembangannya nanti seperti apa. Ada kemungkinan dipanggil? Kita lihat nanti ya kebutuhan. Progresnya sejauh ini seperti apa sih Mas? Untuk Progres apa? Penanganan sendiri. Progresnya positif ya. Sudah kali juga sudah dipanggil, namun memang karena kondisi kesehatan saat ini yang bersangkutan masih dibantahkan. Dari? Ya. Sebenarnya apa yang kita bicarakan dengan Pak Presiden ini sifatnya khusus ya. Jadi Pak Presiden memberikan tugas khusus kepada saya, tapi tentunya itu yang sifat kerjaannya aja. Pada umumnya nggak ada yang lebih yang lain ya. Kita bicara tentang hal-hal umum aja soal bagaimana penegakan hukum yang ada sekarang ini ya. Pandangan saya tentang hukum, apa yang terjadi selama ini, kita melihat kasus-kasus di pengadilan. Jadi tentunya saya sebagai Wamenko diminta pendapat mengenai keadaan hukum pada umumnya saja. Jadi nggak ada spesifik, ya, walaupun ada disampaikan yang harus saya perhatikan kayak apa, harus saya monitor semua perkembangan hukum yang ada sekarang ini, karena kita lihat sekarang ini kan banyak sekali perkembangan hukum yang sangat luar biasa gitu ya. Jadi itu saja, nggak ada yang spesifik yang harus bisa saya sampaikan di sini. Ya. Ya. Jadi begini ya, tadi juga saya berdiskusi dengan Bapak Presiden tadi. Saya sungguh-sungguh melihat bahwa Pak Presiden itu punya pandangan begini. Bapak Presiden tidak mau terjadi ada orang yang tidak bersalah dihukum. Dan tidak mau juga ada orang yang bersalah bebas. Itu tegas tadi Bapak Presiden sampaikan kepada saya. Berkali-kali saya akan perhatikan ini. Jadi Pak Presiden itu betul-betul melihat rasa keadilan masyarakat itu harus ditegakkan di Republik ini.
Jadi dia tidak bilang mengatakan bahwa jangan sampai ada orang yang tidak bersalah dihukum dan jangan sampai ada yang orang bersalah dibebaskan karena pengaruh apapun. Nah, itu sampai disediakan. Nah, soal rehabilitasi ini juga salah satu hal mungkin yang menjadi pertimbangan walaupun tidak spesifik tadi kita bicarakan. Tetapi mengenai soal rehabilitasi ini adalah hak prerogatif dari presiden yang berasal dan bersumber dari konstitusi gitu. Jadi kalau kita melihat mengenai rehabilitasi ini ada dua hal. Satu, rehabilitasi yang bersifat juridis, ya, ada yang bersifat konstitusional. Kalau bersifat juridis, contoh umpamanya, kalau di pengadilan ada seseorang tidak bersalah, kemudian direhabilitasi, tentunya kan dia harus dituntut tapi dinyatakan tidak bersalah, maka tentu harus dipulihkan nama baiknya dia. Itu yang bersifat juridis. Tetapi yang dilakukan oleh Bapak Presiden itu berasal dari konstitusi. Nah, khususnya pasal 14 itu ya. Konstitusi mengatakan bahwa Presiden berhak memberikan rehabilitasi. Nah, pertimbangan ini tentunya hanya Presiden yang tahu apa sebabnya dia memberikan itu. Dan itu kewenangan yang mutlak yang diberikan konstitusi kepada Bapak Presiden. Jadi saya kira tidak merupakan jauh daripada intervensi. Justru dia melaksanakan hak dan kewajiban konstitusional dia yang dipandangnya tepat dan benar untuk kepentingan bangsa negara. Itu saya kira ya. Ya, secara umum kita mungkin bisa menafsirkan demikian. Tetapi dari situlah dalam bernegara ini kan kita karena harus melihat apakah dengan demikian aparat penegak hukum harus melihat bahwa signal yang diberikan Presiden ini kayak apa umpamanya kan, maka penegak hukum harus benar. Tetapi jadi soal kadang-kadang begini ya, ada tuntutan hukum yang menurut jaksa benar, ya kan, kemudian menurut pembela atau terdakwa tidak benar. Nah, ini kan diuji oleh pengadilan. Nah, memang di sini benteng terakhirnya itu pengadilan. Ya, dia benteng terakhir. Jadi kalau kita menyalahkan jaksa, nggak bisa juga karena dari pertama dia harus membuktikan. Nah, kemudian dia membela terdakwa juga dia harus membuktikan bahwa dia tidak benar umpamanya gitu kan. Nah, tapi utamanya di sini adalah pembuktian yang daripada jaksa. Nah, jadi bisa saja terjadi umpamanya jaksa menganggap benar berdasarkan bukti-bukti A, tetapi di pengadilan ternyata terbukti sebaliknya. Nah, inilah proses hukum yang diatur. Jadi artinya keadilan itu bisa kita capai berdasarkan adanya putusan pengadilan. Nah, kalau ternyata putusan pengadilan dianggap tidak benar, nah ini menjadi subjektivitas. Nah, di sini mungkin Presiden melihat mana yang baik, mana yang tidak. Dan ini adalah kewenangan Presiden untuk itu. Ya. Pak, berarti kasus yang Bapak maksudkan tadi itu soal rehabilitasi ini atau ada yang lain Pak kasus tadi? Tentu banyak-banyak yang lain lah ya, tetapi secara umum saya katakan bahwa saya harus memperhatikan bagaimana perkembangan penegak hukum di sini, ya kan? Karena kan ini banyak sekali nih sekarang nih kasus-kasus yang muncul, ya kan? Penegak hukum kita banyak yang lain-lain. Jadi tidak hanya yang ada sedang berjalan, yang ke depan bagaimanapun kita harus lakukan. Tapi pandangan ini sudah Bapak sampaikan itu Pak Presiden? Saya sudah sampaikan pandangan untuk itu, dan mudah-mudahan nanti, dan saya akan melaporkan itu nanti tentunya kan, bagaimana. Ya saya tidak spesifik, tetapi saya kira kalau beliau sudah berbicara tentang hukum, saya harus mengartikan seperti itu, ya kan? Pak Presiden bilang satu, saya harus aslikan, wah 3, 4, 5 harus saya kerjakan gitu. Pak, berarti soal penyidikan tadi juga akan dikoordinasikan dengan komite reformasi Polri apa? Nah, ini beda dengan komite percepatan reformasi Polri, beda lagi. Kalau komite percepatan reformasi Polri, ini tugas khusus yang diberikan Presiden kepada kami, ya dengan tim yang lain, bagaimana memberikan rekomendasi kepada Bapak Presiden untuk perbaikan Polri. Ya kan? Itu. Jadi beda. Memang selama ini saya lihat ada beberapa masyarakat yang mungkin pengaduan kasus-kasusnya kepada kami. Padahal ranah kami tidak dalam rangka menyelesaikan satu kasus. Pengaduan-pengaduan itu kan bukan ke kami. Tetapi kami harus memberikan rekomendasi kepada Presiden. Dalam rangka memberikan rekomendasi, maka kami berpendapat kami tidak boleh
memberikan rekomendasi itu hanya dengan akal pikiran kami sendiri, ya kan? Dan tidak boleh berdasarkan pengalaman kami sendiri, ya kan? Itu terlalu subjektif. Oleh karena itu kami melakukan pertemuan belanja masalah dari masyarakat sekaligus belanja solusi. Dan kami selama ini kesulitannya di tim reformasi begini, masalahnya banyak sekali disampaikan, tapi sedikit sekali yang memberikan solusi. Ya, oleh karena itu kamilah sekarang ini nanti dengan masalah melihat itu mungkin kami, karena kami terdiri daripada ada beberapa ahli hukum, ada dari Polri, akan mencari masalah, mencari pemecahan masalah itu untuk kami rekomendasikan kepada Pak Presiden. Nanti Pak Presiden mengambil keputusan bagaimana reformasi Polri ini bisa dilaksanakan, kira-kira gitu. Bapak, kan ini juga jelang Natal ya Pak, Presiden akan kembali berikan gerasi atau remisi ke narapidana nggak sih Pak? Spesifik tidak ada dibicarakan tadi, tidak ada yang membicarakan soal itu. Saya harus mengartikan, kalau Pak Presiden berbicara tentang soal hukum, pasti semua hal harus saya perhatikan. Itu sebabnya saya sendiri kemarin ke Surabaya, dua hal saya kerjakan mulai pagi sampai malam ya. Satu mengenai soal seminar KUHP, kemudian juga mengenai soal reformasi Polri. Dan tadi seharusnya saya jam 2 harus juga sosialisasi KUHP bersama Wamenkumham. Tapi karena jam 1 saya ditelepon untuk datang jam 2, ya saya tinggal dulu. Nah, habis dari sini saya harus berangkat lagi. Nah, jadi itu bagian daripada kami sebagai Wamenko yang harus memperhatikan. Jadi kalau arahan Presiden itu satu, kami nggak boleh pandang hanya satu itu aja. Semuanya harus kami kawal semuanya gitu. Setelah saya melihat kemarin saya ke Surabaya melakukan sosialisasi KUHP, memang belum semuanya bisa mengerti. Apalagi masyarakat umum, ya kan? Masyarakat nggak ngerti. Kita kan menjadi persoalan kan begini, ada kan fiksi hukum mengatakan bahwa semua orang dianggap mengetahui hukum walaupun dia tidak tahu. Nah, bapak-bapak semua kan teman-teman kan belum tentu juga baca KUHP-nya, tapi harus anggap tahu. Padahal di sana banyak sekali perubahan. Nah, ini kewajiban kami sebagai pemerintah harus mensosialisasikan itu kepada masyarakat. Nah, termasuk Pemda-Pemda di sana, kepolisian-kepolisian juga harus juga diberitahu juga, karena semua seragam. Nah, ini memang kerjaan berat, dan kan ada juga peraturan-peraturan turunannya daripada KUHP ini. Nah, ini juga tugas pemerintah juga harus menyelesaikan itu. Ya, begitu ya teman-teman? Masih ya? Masih. Oke ya. Ya, pagi ini mohon tetap lanjut surat keputusan rehabilitasi ini. Mas, kendalanya sampai beberapa hari ini apa sih Mas surat rehabilitasi? Saya kira tidak ada kendala ya, jadi memang surat sudah kami terima. Kami proses di internal KPK. Ada beberapa proses ya yang sedang berjalan di internal kami, tentu ada hal-hal administratif harus kami lakukan ya untuk nanti kemudian melakukan keputusan Presiden dalam perkara ASB ini. Berapa lama proses internal tadi Mas, kira-kira jam berapa ini pembahasannya akan dilakukan? Secepatnya ya, jadi nanti kami akan update terus ke, nah, sama-sama tunggu karena ini memang masih ya termasuk itu nanti kami akan pelajari ya
surat keputusan rehabilitasi itu seperti apa ya. Ini kemarin November ya, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tingkat pertama sudah memberikan putusannya bahwa terbukti bersalah dalam perkara akuisisi PT ASDP. Sehingga itu juga nanti kami akan cek ulang ya terkait dengan itu. Apakah kemudian harus eksekusi apa? Mas, selain internal tadi, apakah kayak seperti Pak Hasto? Ya nanti proses detailnya ya. Masih penanganan haji ini kan masih berlanjut nih. Nah nanti apakah Bu Ira masih terkait dengan perkara ASDP penyidikan ini yaitu saudara AJ pemilik dari PT JN dan ini masih berprogres penyidikannya, nanti kami akan seperti apa perkembangannya ya, sehingga tindak pidana korupsi dengan sangkaan pasal 2 pasal negara tentu kita terus berupaya bagaimana pemulihan keuangan negara atau aset recovery ini tetap tim. Berbeda ini mereka bilang gimana nih orang yang keluar ini Pak? Tentunya, jadi sesuai dengan rehabilitasi sebagaimana keputusan kami akan menindaklanjuti terhadap. Mas, ini kan dalam tahanan KPK yang lepas, ini Presiden dulu kasih untuk pemberantasan korupsi. Yang pertama kami sampaikan upaya-upaya penegakan hukum dengan sebab penyelidikan, penyidikan, penuntutan yang dilakukan oleh KPK itu juga sudah dinyatakan terbukti di dalam persidangan. Artinya apa yang dilakukan oleh KPK tidak ada firm ya, semuanya firm. Baik di mana prosedurnya sudah diputuskan juga di dalam sidang telah menyatakan bahwa seluruh aspek formil dalam perkara ini dinyatakan sah, begitu, termasuk tersangkanya. Demikian halnya pada aspek material, ya, bahwa tanggal 20 November kemarin pertama juga sudah menyatakan, ya, artinya apa yang sudah dilakukan oleh KPK, penyelidikan, penyidikan, baik aspek formil maupun materialnya sudah terpenuhi. Jadi secara dimensi hukum ini patut-patutnya. Pak, jadi bertegas kembali ini untuk kejadian semua dikeluarkan hari ini Pak? Ya, ini kami akan proses secepatnya. Jadi memang ada hal-hal administratif juga yang kemudian tindak lanjut diterimanya tersebut. Boleh dirinci lagi nggak sih Mas prosesnya apa aja dari terima kawan-kawan bisa bebas? Ya, detailnya belum bisa kami sampaikan ya, karena ini kan ranah internal begitu ya. Jadi ada proses di dalam, nanti kalau semuanya sudah selesai, nanti kami akan bertemu dengan Ibu Ira surat keputusan ini. Nah, kemudian pasca itu baru kemudian dilakukan tindak lanjut atas keputusan. Waktu berapa lama Mas? Belum diterima sama Bu Ira gitu. Diberikannya ke KPK ya. Iya. Kira-kira akan berapa lama Mas prosesnya? Secepatnya.
Kayak Mas Kita tunggu ya, kita tunggu. Jumatan nggak Mas? Mas, berarti belum ada. Saat ini masih berprogres nanti dilibatkan JPU-nya begitu ya. Jadi masih ada proses-proses itu. Itu masih membuat pertimbangan MA para JP itu gimana? Sejak jam 7 pagi kan? Ya ini masih disampaikan detailnya. Mas Budi, apakah Bu Ira itu nanti akan ada kemungkinan dipanggil lagi gak jadi saksi untuk kasusnya Aji? Saat ini kita fokus dulu untuk tindak keputusan rehabilitasi. Ya, di sisi lain perkara untuk saudara J selaku pemilik PTJN ikuti perkembangannya nanti seperti apa. Ada kemungkinan dipanggil? Kita lihat nanti ya kebutuhan. Progresnya sejauh ini seperti apa sih Mas? Untuk Progres apa? Penanganan sendiri? Progresnya positif ya. Sudah kali juga sudah dipanggil, namun memang karena kondisi kesehatan saat ini yang bersangkutan masih dibantahkan. Ada lagi? Sebenarnya apa yang kita bicarakan dengan Pak Presiden ini sifatnya khusus ya. Jadi Pak Presiden memberikan tugas khusus kepada saya, tapi tentunya itu yang sifat kerjaan aja. Pada umumnya nggak ada yang lebih yang lain ya. Kita bicara tentang hal-hal umum aja soal bagaimana penegakan hukum yang ada sekarang ini ya. Pandangan saya tentang hukum, apa yang terjadi selama ini, kita melihat kasus-kasus di pengadilan. Jadi tentunya saya sebagai Wamenko diminta pendapat mengenai keadaan hukum pada umumnya saja. Jadi nggak spesifik, ya walaupun ada disampaikan yang harus saya perhatikan kayak apa, harus saya monitor semua perkembangan hukum yang ada sekarang ini, karena kita lihat sekarang ini kan banyak sekali perkembangan hukum yang sangat luar biasa gitu ya. Jadi itu saja, nggak Sini Bu, ada lampunya Bu. Bu, Kompas TV sini Bu, ada lampunya.
dari kami, yaitu Bapak Muhammad Yusuf Hadi yang sebelah kanan saya dan Bapak Harimek di sebelah kiri saya. Kami bertiga izinkan pertama kami bertiga menyampaikan yang pertama, syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan karunia-Nya yang luar biasa bagi kami. Kedua, kami menghaturkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto yang telah berkenan menggunakan hak istimewanya dengan rehabilitasi bagi peserta kami. Yang ketiga, kami haturkan terima kasih setinggi-tingginya kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Profesor Dr. Sufmi Dasko Ahmad. Yang keempat, kami juga menghaturkan terima kasih kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Menghaturkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia, kemudian juga kepada Bapak Menteri Hukum Republik Indonesia, Bapak Sekretaris Kabinet, dan kemudian yang tidak kalah pentingnya kami ucapkan terima kasih kepada tim penasihat hukum pimpinan Bapak Susilo Aribowo dan para petugas KPK yang melaksanakan tugas dengan baik selama hampir 10 bulan kami ditahan ini. Kemudian kami juga terima kasih kepada seluruh rekan-rekan media yang sangat membantu dalam menyampaikan perkembangan perkara ini kepada masyarakat. Dari lubuk hati yang paling dalam kami mengucapkan terima kasih atas peran teman-teman media. Yang terakhir dan sangat berharga, sangat penting dan kami ingin apresiasi luar biasa. Terima kasih tak terhingga kepada seluruh masyarakat Indonesia yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, melalui berbagai platform komunikasi telah menyampaikan dukungan dan doanya untuk keadilan bagi kami. Harapan kami ke depan, semoga tatanan hukum di negeri kita tercinta ini dapat memberikan perlindungan yang lebih baik bagi para profesional, anak bangsa yang sungguh-sungguh melakukan kerja besar untuk Indonesia yang kita punya, Indonesia yang kita cintai, untuk Indonesia yang lebih baik. Terima kasih semuanya, mohon doa, semoga kita semua bekerja sama sebagai anak bangsa yang memberikan yang terbaik untuk bangsa ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah ini, hari ini, kami mau ketemu keluarga. Bu, ini kan ada kenaikan nama baik, Bu. Ada yang ingin dibolehkan nama baiknya nggak, kerugiannya atau apa, Bu? Nanti menunggu proses hukum. Kita menunggu proses hukum berikutnya dan semua juga akan dilaksanakan secara lebih detail oleh tim kuasa hukum. Bu, perkara ini kan belum selesai, Bu. Apakah Ibu nanti akan kooperatif oleh panggilan KPK? Nanti kita bicarakan yang lain. Saya kira momen ini adalah momen di mana kami ingin mengucapkan apresiasi dan terima kasih dulu. Terima kasih. Terima kasih. Ayo. Ambil mundur ya, Kak. Ambil mundur ya, Pak. Maaf, tolong. Ambil mundur ya. Cukup. Maaf ya, Bapak-Bapak ya. Maaf ya. Bapak-Bapak maaf ya. Maaf ya, mundur ya. Ini mana ya? Mundur ya. Oh, nggak lihat gua.
tadi sudah disampaikan sebenarnya sudah sama. Yang pertama, ucapan terima kasih setinggi-tingginya, terutama kepada Bapak Presiden Prabowo. Yang lain-lain tadi sudah disebutkan. Dagang aja. Saya kira itu yang terpenting. Kemudian untuk rehabilitasi dan sebagainya, nanti secara administrasi kita akan berkoordinasi dengan Kementerian Hukum. Itu aja sebenarnya. Bang, kalau sejauh ini misalnya ganti rugi itu perhitungannya gimana nanti? Saya belum memikirkan itu, ya Pak ya. Nanti kita koordinasikan dulu apakah penting atau perlu atau tidak. Nanti kita diskusi lagi. Karena ini baru awal. Apakah sudah bebas benar atau nanti akan datang ke KPK untuk mengurus beberapa administrasi atau sudah selesai semua, Bang? Oh, sudah selesai. Untuk di KPK sudah selesai, tinggal mengenai mungkin berita acara rehabilitasi yang di dalam Kepres itu adalah pelaksananya adalah Menteri Hukum. Gitu. Itu aja saya kira. Oke. Terima kasih, Pak. Terima kasih teman-teman. Terima kasih.
saya mewakili seluruh dari kami, yaitu Bapak Muhammad Yusuf Hadi yang sebelah kanan saya dan Bapak Hari Mek di sebelah kiri saya. Kami bertiga izinkan pertama kami bertiga menyampaikan yang pertama, syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan karunia-Nya yang luar biasa bagi kami. Kedua, kami menghaturkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto yang telah berkenan menggunakan hak istimewanya dengan rehabilitasi bagi peserta kami. Yang ketiga, kami haturkan terima kasih setinggi-tingginya kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Profesor Dr. Sufmi Dasko Ahmad. Yang keempat, kami juga menghaturkan terima kasih kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia dan kemudian yang tidak kalah pentingnya kami ucapkan terima kasih kepada tim penasihat hukum pimpinan Bapak Susilo Aribowo dan para petugas KPK yang melaksanakan tugas. Mas Budi, bentar Mas, bentar. Bentar Mas. Ibu, Bu, maaf ya Bu. Nih, udah standby tinggal ngomong. Sebentar. Standby. Mundur dikit komputer. Iya. Yuk. Biar dapat semua ya. Oke. Sebentar. Bersihin dulu nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Baik teman-teman, selamat sore. Terima kasih telah menunggu seluruh prosesnya dari pagi hingga sore hari ini. Bahwa pada hari ini dimulai dari pagi kami menerima surat keputusan rehabilitasi terkait dengan perkara ASDP untuk Ibu Ira, Bapak Yusuf ya, kemudian Pak Hari untuk tiga orang. Kemudian sudah kami lakukan seluruh prosesnya dengan baik, dengan lancar, dan pada sore hari ini kami melakukan eksekusi atas putusan inkrah dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kemudian dilanjutkan dengan mengeluarkan para tahanan Ibu Ira, Bapak Ahmad, ya, Bapak Yusuf dan Bapak Hari, mohon maaf, Bapak Hari, Bapak Yusuf dan Ibu Ira, sebagaimana surat keputusan rehabilitasi tersebut. Untuk selanjutnya, rehabilitasi dilakukan oleh Kementerian Hukum dengan berkoordinasi dengan instansi terkait ya, sebagaimana disebutkan dalam keputusan Presiden terkait dengan rehabilitasi tersebut. Tadi seluruh prosesnya berjalan dengan baik, dengan lancar, didampingi juga oleh kuasa hukum. Jadi tadi ada beberapa berita acara juga yang sudah dibaca dan ditandatangani ya, artinya seluruh prosedur sudah dilalui dengan baik, dan kepada Ibu Ira, Pak Hari dan juga Pak Yusuf sudah kami keluarkan dari rutan KPK pada sore hari ini, tanggal 28 November 2025. Demikian. Bang, ada yang disampaikan dari ketiga itu Bang saat mau keluar KPK mungkin kepada pihak KPK? Ada Ya. ucapan khusus? Ibu Ira dan kawan-kawan menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada KPK bahwa seluruh proses hukum sudah dilakukan dengan sebaik-baiknya, dengan sepatut-patutnya, bahwa seluruh prosedur juga sudah dilakukan oleh kawan-kawan di penyidik, penuntut,
dilakukan dengan sangat profesional dan kredibel. Termasuk juga selama di rutan KPK, Bu Ira, Pak Hari, dan juga Pak Yusuf juga berkelakuan baik dan mengikuti seluruh tata tertib di rutan KPK. Mas, memori Mas, banding untuk lanjutan. sempat disusun nggak sih Mas sama KPK Mas? Memori banding? Untuk lanjutan kasusnya seperti apa nanti? Iya. Untuk perkara ASDP saat ini masih berjalan. Untuk tersangka saudara AJ, ya, pemilik PT JN, ini masih on progress penyidikannya. Mas, tadi sebelum rehabilitasi ini keluar sempat ada memori banding di KPK nggak sih? Pasca putusan pengadilan negeri tanggal 20 November, kemudian kedua belah pihak diberikan waktu pikir-pikir begitu ya, selama 7 hari, di mana waktu pikir-pikir tersebut sampai dengan tanggal 27 ya, atau inkrahnya adalah per pukul 00 tanggal 28 November. Kemudian pasca inkrah, kemudian kami melaksanakan keputusan rehabilitasi tersebut. Cukup? Cukup ya? Oke. Terima kasih ya teman-teman, terima kasih. Terima kasih Mas Budi. Maghrib. Itu masalah hilang. Enggak, tadi yang pas.
Satu suara ya Bang ya. Iya. Iya Bang, iya. Bang. Halo. Halo. Udah Bang ya. Sabar, nanti Bang. Yuk, sabar, tahan dulu. Sisi yang harus ambil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya boleh menyampaikan beberapa hal teman-teman. Ya. Baik, yang pertama saya mewakili seluruh dari kami, yaitu Bapak Muhammad Yusuf Hadi yang sebelah kanan saya dan Bapak Harimek di sebelah kiri saya. Kami bertiga izinkan pertama izin kami bertiga menyampaikan yang pertama, syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan karunia-Nya yang luar biasa bagi kami. Kedua, kami menghaturkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto yang telah berkenan menggunakan hak istimewanya dengan rehabilitasi bagi perkara kami. Yang ketiga, kami haturkan terima kasih setinggi-tingginya kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Profesor Dr. Suhmi Dasko Ahmad. Yang keempat, kami juga menghaturkan terima kasih kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia, kemudian kepada Bapak Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan. Kami juga menghaturkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia, kemudian juga kepada Bapak Menteri Hukum Republik Indonesia, Bapak Sekretaris Kabinet, dan kemudian yang tidak kalah pentingnya kami ucapkan terima kasih kepada tim penasihat hukum pimpinan Bapak Susilo Aribowo dan para petugas KPK yang melaksanakan tugas dengan baik selama hampir 10 bulan kami ditahan ini. Kemudian kami juga terima kasih kepada seluruh rekan-rekan media yang sangat membantu dalam menyampaikan perkembangan perkara ini kepada masyarakat. Dari lubuk hati yang paling dalam kami mengucapkan terima kasih atas peran teman-teman media. Yang terakhir dan sangat berharga, sangat penting dan kami ingin apresiasi luar biasa. Terima kasih tak terhingga kepada seluruh masyarakat Indonesia yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu melalui berbagai platform komunikasi telah menyampaikan dukungan dan doanya untuk keadilan bagi kami. Harapan kami ke depan, semoga tatanan hukum di negeri kita tercinta ini dapat memberikan perlindungan yang lebih baik bagi para profesional, anak bangsa yang sungguh-sungguh melakukan kerja besar untuk Indonesia yang kita punya, Indonesia yang kita cintai, untuk Indonesia yang lebih baik. Terima kasih semuanya, mohon doa, semoga kita semua bekerja sama sebagai anak bangsa yang memberikan yang terbaik untuk bangsa ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah ini, hari ini, kami mau ketemu keluarga. Bu, ini kan ada perkaranya nama baik, Bu. Ada yang ingin dipulihkan nama baiknya nggak, kerugiannya atau apa? Nanti menunggu proses hukum. Kita menunggu proses hukum berikutnya dan semua juga akan dilaksanakan secara lebih detail oleh tim kuasa hukum.
Bu, perkara ini kan belum selesai, Bu. Apakah Ibu nanti akan kooperatif oleh panggilan KPK? Nanti kita bicarakan yang lain. Saya kira momen ini adalah momen di mana kami ingin mengucapkan apresiasi dan terima kasih dulu. Terima kasih. Cukup ya.